Yo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Pertama-tama saya mau memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi. Jadi segala sesuatu di dalam dunia kripto ini tentang trading adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman. Hari ini saya akan membahas soal Bitcoin, Ethereum, dan Zilliqa nih teman-teman. Kita lihat Bitcoin di sini udah breakout area 45.000 ya teman-teman. Apakah ini bagus breakout area 45.500 kemarin yang sudah video sebelumnya saya beritahu? Apakah ini bagus atau tidak? Nanti ada berita tersendiri ya teman-teman, karena ini adalah good news. Apakah ini sentimennya sangat bagus ke depan atau tidak? Di sini Bitcoin kita bisa lihat ya teman-teman. Per hari ini 24 jam naiknya sampai 4,78% ya teman-teman. Per satu minggu 13,33%. Ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Apakah ini sudah masuk ke tren bullishnya altcoin dan Bitcoin juga teman-teman? Nanti kita bahas bersama teman-teman. Ini di Ethereum juga sudah hari ini naiknya 4,58% dan 14,83% untuk satu minggunya. Di sini kita lihat Bitcoin nih teman-teman. High sama low-nya ada di mana nih? Tertingginya dia ada di 47.300 ya teman-teman dolar, dan terendahnya ada di 44.000. Support ininya udah mau tembus, udah mau perpindahan arah tren ya seperti ya teman-teman ya. Yang kemarinnya dia ada 34.000, sekarang udah ke 44, dan ini naiknya sangat gila sekali ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Nanti kita akan lihat sendiri lagi apakah itu akan koreksi atau tidak. Dan selanjutnya yang akan saya bahas, koin selanjutnya adalah ini Zilliqa teman-teman. Kemarin itu naiknya sampai 100% teman-teman. 100% loh teman-teman. Karena ada event kemarin, nanti kita lihat Twitternya Zilliqa, naiknya sampai 100% nih selama 24 jam kemarin, dan hari ini naiknya udah 17,40%. Apakah ini bisa dibeli atau tidak, bisa di scalping atau tidak, nanti kita bahas di berita selanjutnya teman-teman. Untuk Fear and Greed Indexnya juga teman-teman, Fear and Greed sudah di level 60 ya teman-teman. Greed selama beberapa hari terakhir ini sangat bagus ya teman-teman. Dan ini artinya juga untuk teman-teman yang trading secara short term mungkin bisa take profit pelan-pelan buat beberapa posisi teman-teman, karena memang kita sudah hijau cukup lama, selama sekitar 2 mingguan 3 mingguan. Kita langsung saja untuk Ethereum dulu nih teman-teman. Kita bahas berita Ethereum. Pembahasan ini cukup penting karena ini bisa merubah fundamentalnya Ethereum dan juga sentimennya Ethereum teman-teman. Apakah Ethereum benar-benar bisa bullish di tahun 2022 ini teman-teman? Dan kita coba bahas dulu. Ethereum price hit 3.2K atau sekitar 3.200 dolar as anticipation build ahead of a merge. Jadi kita bahas the merge. The merge itu apa sih? Merge ini sebenarnya bisa dibilang seperti penggabungan teman-teman. Ini penggabungan yang antara Ethereum 1.0 menjadi 2.0 atau Ethereum 2 teman-teman. Upgrade-nya lah. Ini sangat-sangat penting juga. Nah, di sini kita bahas sedikit tentang upgrade-nya, itu upgrade apa sih? Lebih detail lagi teman-teman. Ini kita langsung masuk saja ke ethereum.org, the merge. Kita lihat eventually the current Ethereum mainnet will merge with the Bitcoin chain proof of stake system teman-teman. Jadi sebenarnya sekarang ini Ethereum menjalankan dua chain. Yang pertama adalah mainnetnya sendiri yang kita semua pakai. Kalau teman-teman pakai Ethereum, jaringan Ethereum itu sekarang masih di dalam mainnetnya teman-teman. Lalu memang ada yang namanya beacon chain. Ini menggunakan sistemnya berbeda, yaitu proof of stake system teman-teman. Yang untuk Ethereum mainnet sekarang itu menggunakan proof of work teman-teman. Yang bagaimana cara mendapatkan Ethereumnya, ini proof of worknya. Mungkin teman-teman tahu yang namanya mining rig. Untuk mining Bitcoin atau mining Ethereum itu semuanya kripto-kripto yang berhubungan dengan proof of work itu adalah salah satu caranya dengan mining alat perangkat yang menggunakan VGA PC gitulah teman-teman. Perubahan Ethereum 1.0 ke 2.0 ini mengubah konsensus dia ke proof of stake teman-teman. Ini cukup bullish di beberapa hal. Yang pertama, di sini ada report. Ini adalah lebih eco-friendly teman-teman, lebih ramah lingkungan. Bisa dibilang lebih ramah lingkungan. Kita lihat di sini the transition of proof of stake will reduce consumption investor into the space, bakal turun sekitar 99,95% karena mereka orang nggak harus membuang listrik, karena mining itu proof of work itu harus membuang listrik yang sangat besar teman-teman. Jadi ini akan cukup bullish juga, yang pertama. Lalu yang kedua adalah impact di dalam supply-nya Ethereum teman-teman. Untuk sekarang pada Ethereum yang di mining baru, yang di
mining, supply-nya akan naik. Tapi pada saat terjadinya proof of stake, perubahan konsensus ini, kenaikan jumlah Ethereum ini secara tidak langsung diperlambat lah teman-teman. Dengan insurance, drop gitulah harganya nanti di adanya perubahan di Ethereum EIP 5059 atau 1559 teman-teman, di mana Ethereum ini bisa dibakar di fee-nya dia teman-teman. Jadi ini akan cukup menarik. Nah, intinya adalah cukup bullish, tapi teman-teman bisa perhatikan kapannya dulu nih the merge ini akan terjadi. Kalau untuk sekarang masih sama di tahun 2022, tapi ini kira-kira di kuartal kedua. Jadi teman-teman bisa expect kira-kira di bulan Mei, Juni atau Juli teman-teman. Jadi di tengah-tengah bulan itu akan cukup bullish sih saya rasa untuk Ethereum sendiri, karena ini cukup besar dan sudah dinantikan banyak orang juga gitu ya teman-teman. Nah, di sini Ethereum manage masih menggunakan proof of work, yang menggunakan yang baru itu proof of stake. Di saat the merge-nya itu terjadi, penggabungannya itu terjadi, Ethereum akan menggunakan proof of stake teman-teman. Ini perubahan yang sudah dilakukan oleh banyak kripto juga seperti Solana, Cardano, layer 2 lah itu teman-teman, yang kemarin sudah saya bahas XRP. Dan untuk stake Ethereum sendiri ini udah ada di apps sendiri di Lido, liquidity for stake asset. Jadi di sini kalau teman-teman beli Ethereum, mau staking Ethereum-nya menjadi Ethereum 2.0, ini ada stake-nya cukup besar juga, ini sekitar 9 billion 9 miliar untuk Ethereum 2.0, dan bukan hanya Lido dan masih banyak hal lagi. Ini cukup bullish. Lalu selanjutnya ada Zilliqa. Kenapa Zilliqa bisa naik teman-teman? Kita lihat dulu kenapa Zilliqa bisa naik. Sebenarnya ada pengumuman ini kemarin. Pengumumannya juga banyak yang tidak berpikir bakalan terjadi pengumuman besar seperti ini. Sebenarnya nggak terlalu besar juga. The rumors are true. Zilliqa will be hitting up Miami to host an exclusive early access event for Metapolis, untuk event untuk Metaverse teman-teman. Ini sangat bagus untuk Zilliqa sendiri karena dia dulu hanyalah sebuah crypto layer 1. Tapi untuk sekarang kita bisa lihat dia udah lebih spesifik lagi, dimana kita bisa lihat di infonya sendiri layer 1 Metaverse di sini. Jadi dia lebih fokus kepada Metaverse, terfokus di layer satunya gitu ya. Jadi ini ada spesifikasinya lah. Ini akan menarik dan mungkin bisa membedakan Zilliqa dari layer 1 lainnya gitu teman-teman. Jadi ini event di Miami 2nd of April, Miami, Florida di Amerika Serikat teman-teman. Terus di sini ada juga beberapa statistik dari Zilliqa. More people are hopping aboard the ZIL train. Masuk ke dalam kereta Zilliqa lah teman-teman. Ada beberapa statistiknya. Jumlah alamat di ZIL ada naik sekitar 180% dibandingkan dari tahun 2020 ke 2021 teman-teman. Transaksi volume juga naik sekitar 172%, increase from 11.2 to 30.2 million, jadi 11,2 ke 30,2. Cukup bagus sih teman-teman. Teman-teman harus perhatikan juga bahwa di tahun 2021 ini kripto ini tahun 2022 ini kripto cukup bullish teman-teman. Hampir semua layer 1 bakal mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi ini suatu hal yang teman-teman harus perhatikan juga untuk Zilliqa. Untuk kedepannya saya lihat fundamental Zilliqa ini cukup baik, tapi kalau teman-teman mau masuk sekarang atau mau beli sekarang, mungkin jangan FOMO dulu, karena kemarin udah naik 100% dan sekarang juga masih 16%. Dalam waktu 1 hari aja itu udah naiknya gila-gilaan. Lebih baik menunggu ada sedikit penurunan ataupun koreksi, dan itu untuk Zilliqa dan Ethereum teman-teman. Dan kita bahas sedikit tentang Bitcoin juga nih teman-teman. Ini dari Pentosi, dia ada bahas di mana the Finek well who made the bottom teman-teman. Kemarin yang sudah saya bahas juga. Jadi intinya apa? Pas kemarin orang-orang yang udah mau menjual nih, di sini kita bisa lihat ada resisten lah secara tidak langsung nih teman-teman. Ini kalau teman-teman perhatikan yang warna kuning-kuning ini order untuk jual sampai ke 48.000, dan ordernya jual, artinya dia juga bisa menjadi resisten yang kuat. Makanya saya bilang kalau Bitcoin bisa breakout area 45.000 itu bisa dibilang akan cukup bullish juga, karena ini artinya udah masuk ke dalam resisten atau break resisten kuat yang kuning-kuning ini teman-teman. Nanti kita lihat apakah
bekerja atau tidak. Dan The Finex ini adalah salah satu exchange crypto yang biasanya trade di Finex ini adalah whale atau pemain-pemain besar, bisa dibilang seperti itu. Makanya orang bisa melihat exchange Finex teman-teman. Dan kita akan sekarang masuk ke dalam technical analysis nih teman-teman. Tapi kembali lagi, teman-teman tetap Dior, ini bukan financial advice, semua keputusan di tangan teman-teman semua. Ini hanya memberikan opini saya dan gambaran lah, analisa saya pribadi. Dan kita akan masuk aja nih teman-teman untuk videonya. Kalau kita lihat untuk teknikalnya teman-teman, kita lanjut dari video terakhir kita di mana ini benaran breakout ya teman-teman di area 45.000. Ini udah berhasil crossing, tapi nanti kita masih lagi teman-teman seperti berita yang sebelumnya. Di sini menurut Pentosi mengambil acuan pada The Finex, yaitu tempat-tempat whale untuk trading. Di sini banyak resisten kuat yang mereka nih, artinya mereka mau order jual semua nih teman-teman dari area 44.000 sampai ke area 48.000. Berarti ini adalah sentimen yang bagus nih teman-teman, karena Bitcoin sendiri udah nge-breakout area 45.000. Tinggal apakah nantinya dia mampu breakout area 48.000 juga. Karena di sini ada pressure yang sangat kuat nih teman-teman. Kira-kira di sini lah teman-teman ya. Pressure yang sangat kuat di area sini, karena menurut data dari Pentosi yang seperti yang saya cantumkan tadi di sini, ini area order dari 44.000 sampai ke 48.000 nih teman-teman. Mungkin di sini 48.000 sekian lah, 48.500-an lah ya teman-teman ya. Kita bisa anggap itu 48.500. Di sini ada pressure kuat. Apakah nanti dia mampu nge-breakout area ini juga di area sini sampai ke sini? Ini adalah sentimen yang sangat bagus ya teman-teman kalau dia berhasil breakout area itu, karena untuk kedepannya ini akan menjadi tren yang bullish, akan menjadi perubahan arah tren nih teman-teman, dari yang tadinya bearish menjadi bullish, yang dari tadinya kita dari tahun lalu menuju bawah terus. Di sini teman-teman udah ke bawah terus kita. Sebentar saya kasih ini dulu garis. Setelah itu kita sideways nih teman-teman di area sini. Sideways di area sini. Nah, apakah ini adalah salah satu petunjuk untuk kita bisa ngambil posisi lagi, pasang posisi lagi, karena udah ada arah perubahan tren. Apabila si Bitcoin ini mampu tembus di area 48.500, 48.500, 48.900 teman-teman. Karena tadi saya bilang kembali lagi di sini banyak pressure nih. Yang kuning-kuning ini adalah para whale yang udah bersiap untuk pasang posisi untuk ngambil take profit teman-teman dari area 44.000 sampai ke 48.000. Begitu teman-teman. Jadi untuk selanjutnya apakah ini akan trennya sudah bullish lagi? Di sini sudah bilang dari kemarin bahwa jika Bitcoin mampu tembus di area 45.000 di sini ini adalah salah satu hal yang bagus ya teman-teman. Ini udah tembus di area 45.000, 45.500-an. Tinggal pressure-nya ada di area sini teman-teman. Ada pressure di area 44.000 sampai 48.500-an. Kita lihat lagi ke depannya. Jika ini berhasil tembus di area 48.500 atau 48.700 atau 900 ke atas, ini saya bisa ambil pasang posisi untuk simpan Bitcoin ataupun altcoin yang lainnya, karena ini sentimen yang bagus. Udah ada tanda-tanda di sini dia breakout area 45.000 dari kemarin-kemarin juga. Ada berita-berita jika Bitcoin tembus area 45.000 maka itu akan menjadi sentimen yang bagus, dan ini sudah tembus. Dan informasinya sekian dulu. Saya juga sendiri sudah pasang posisi ini teman-teman. Udah ngambil pasang posisi di area sini nih tadi barusan, karena untuk kedepannya saya melihat ada sentimen yang bagus untuk kedepannya. Mungkin ini akan koreksi sedikit sebelum melanjutkan kenaikannya, karena harus melewati pressure. Tapi jika teman-teman mau aman, ambil pasang posisi di area 48.500. Jika udah tembus di area 48.500, teman-teman bisa pasang. Tetapi itu bukanlah saran dari saya. Teman-teman harus Dior lagi, harus rinci lagi dalam analisisnya teman-teman. Jangan FOMO, karena di dalam dunia kripto ini teman-teman bisa untung 100% juga bisa rugi 100%. Begitu teman-teman. Sekian dulu informasi yang saya sampaikan. Jika videonya bagus silahkan di like. Jika video tidak bagus juga silahkan di unlike. Sekian informasi dari saya ucapkan terima kasih.